datang di stand 3, stand miskin. Ayat masnya 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin, Tuhan membuat kaya. Ada 8 hal atau 8 poin yang kita pelajari. Yang pertama, definisi miskin. Yang kedua, siapa yang mau miskin. Lalu yang ketiga, apakah orang Kristen harus miskin? Yang keempat, apa yang menyebabkan orang Kristen menjadi miskin? Yang kelima, bagaimana cara orang Kristen keluar dari kemiskinan? Lalu yang keenam, sikap yang salah dari orang miskin. Lalu yang ketujuh, keuntungan menjadi miskin. Lalu yang kedelapan, kesimpulan. Sekarang kita bahas satu persatu. Bagian pertama, definisi umum, artinya orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan minimum dirinya sendiri atau keluarganya. Definisi rohani sebenarnya ada 3 hal sementara. Yang pertama, sementara di dunia saja. Di surga tidak ada orang miskin. Lalu yang kedua, keadaan sementara. Allah Bapa sangat kaya, tentu kita juga kaya. Kalau miskin itu keadaan sementara. Hubungan dengan Bapa baik, hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan disingkirkan supaya berkat Tuhan ada tepat pada waktunya. Ada ilustrasi anak orang kaya, tapi dia miskin. Hidupnya sederhana, makannya sederhana, pakaiannya sederhana. Tapi dia dalam penjara karena kejahatannya. Pada waktu dia bertobat, lalu ayahnya menerima dia, maka anak ini menjadi kaya. Jadi kemiskinan itu keadaan sementara. Lalu yang ketiga, fasilitas sementara. Ya, uang adalah fasilitas sementara untuk hidup di dunia. Orang dunia berkata kalau tidak ada uang celaka. Tetapi bagi orang beriman tidak apa-apa sebab punya Tuhan Yesus. Tuhan bisa memberi uang atau menggantikannya dengan fasilitas lain seperti kuasa, kesembuhan, mujizat, pertolongan, jalan keluar, dan lain-lain. Uang bukan satu-satunya fasilitas oleh sebab itu, meskipun tidak ada uang, Tuhan dapat memberi fasilitas yang lain. Contoh, Petrus dan Yohanes di pintu gerbang Elok di Bait Allah tidak bisa memberi uang pada pengemis yang minta-minta, tetapi ia dapat menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa Allah. Tidak ada uang tidak menjadi soal sebab Tuhan Yesus dapat menolong kita. Lalu yang kedua, siapa mau miskin? Semua orang tentunya tidak mau miskin kecuali terpaksa. Hampir semua orang mau menjadi kaya. Orang yang kaya bukan kaya dari Tuhan itu susah masuk surga sebab banyak dosanya, ia akan masuk neraka. Orang kaya ini pasti tidak mau menjadi miskin kecuali kalau sudah masuk neraka. Di situ ia sangat tersiksa sebab kekayaannya tidak bisa menolongnya. Andai kata ia diberi kesempatan mengulang hidup di dunia, pasti mau menjadi miskin seperti Lazarus, asal masuk surga daripada menjadi kaya tetapi masuk neraka. Menjadi miskin itu tidak lagi merupakan sesuatu yang menakutkan baginya sebab pernah masuk neraka. Tetapi orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin kembali ke dunia. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya ada surga dan neraka, tidak takut miskin. Miskin itu hanya 3 hal sementara. Lalu yang ketiga, apakah orang Kristen itu harus miskin? Tidak. Orang Kristen tidak identik dengan miskin. Juga orang Kristen tidak identik dengan orang kaya. Ini tergantung pengertian dan ketaatan firman Tuhan tentang uang. Lalu yang keempat, apa yang menyebabkan orang Kristen menjadi miskin? Ya, ini disebabkan karena ini hal jasmani, ini hal rohani. Ini uang, hal jasmani, pertama bodoh, malas, kemampuan di bawah normal, boros, penjudi, peminum, tidak bertanggung jawab.
Hal-hal rohani, pertama daya beban uang rendah. Tidak tahan dengan uang. Setiap kali ada kelebihan uang, ia berdosa sehingga Tuhan tidak bisa memberkati. Lalu kedua, cinta uang. Sehingga menjadi penyembah uang atau mamon. Yang ketiga, belum waktunya. Untuk membuat seseorang menjadi cukup atau bahkan kaya, Tuhan menunggu saat yang tepat supaya rohaninya bisa tumbuh lebih dahulu sampai ia bisa tahan menjadi kaya dan tidak berdosa. Lalu yang berikutnya, dosa keempat. Misalnya sombong, tidak jujur, melawan hukum, berzina, tidak percaya dan tidak berharap pada Tuhan dalam mencari nafkah. Ini menghalangi berkat Tuhan. Lalu yang kelima, bagaimana cara orang Kristen keluar dari kemiskinan? Ya, dengan membuang hal-hal jasmani, hal-hal rohani. Ini ia akan menjadi cukup atau bahkan kaya dari Tuhan pada waktunya. Lalu yang keenam, sikap yang salah dari orang miskin. Pertama, sedih. Bahkan kadang-kadang sampai menjadi pahit. Lalu yang berikutnya, iri, cemburu. Sikap ini timbul karena ia mempunyai pengertian dan keyakinan yang keliru, yaitu yakin kalau ada uang itu bahagia, kalau tidak ada uang itu celaka. Dan ini akan memacunya untuk nekat mencari uang dan bahkan dengan menghalalkan segala cara. Berikutnya, dia minder. Ya, minder ini sebab kegagalan menjadi kaya. Ini adalah sikap sombong yang terbalik. Kalau orang ini menjadi kaya, ia akan menjadi sombong. Lalu berikutnya, pasrah menjadi orang miskin. Orang Kristen tidak boleh pasrah, sebab ada janji Allah yang menghendaki dan sanggup memberi kecukupan, bahkan berkelimpahan. Tetapi harus berusaha. Jadi harus berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Namun jangan ingin kaya atau bercintakan uang. Belajar, berpada, dan berkenan kepada Tuhan sambil memeriksa diri, mengapa sampai menjadi miskin, mengapa sampai berkekurangan. Selanjutnya minta pimpinan Tuhan yang tahu cara yang terbaik bagi kita untuk berusaha menambah penghasilan. Ya, Putra manusia Yesus pernah menjadi sangat miskin, tapi rohaninya tumbuh menjadi sempurna. Yang ketujuh, keuntungan menjadi miskin. Pertama, latihan iman. Karena perlu uang, orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, berharap pada Tuhan sepenuhnya, ia akan menjadi latihan iman yang baik baginya. Lalu yang kedua, latihan berpada. Tidak mudah hidup dengan uang yang terbatas kalau tidak bisa mengatur pengeluaran dan mengatur hati. Ini dapat dimanfaatkannya untuk mematikan cinta uang, sehingga ia dapat merasa puas dengan apa yang ada dan mahir dalam berpada. Lalu yang ketiga, bisa merasakan penderitaan orang miskin, sehingga mempunyai sikap yang sehat pada orang miskin, yaitu penuh kemurahan dan pengertian. Hal ini berkenan kepada Tuhan. Lalu yang keempat, bisa menikmati berkat dengan lebih baik. Untuk jumlah uang yang sama, orang miskin atau bekas orang miskin bisa bersyukur 10 kali lebih banyak dibandingkan orang kaya yang mungkin bersyukur hanya 1 kali. Padahal mereka sama-sama menerima dari Tuhan. Lalu yang kelima, lebih mudah menebus waktu. Saya ulangi, lebih mudah menebus waktu. Kalau orang miskin ini cinta Tuhan, karena tidak mempunyai cukup uang, ia tidak pergi shopping, tur, makan di luar, dan lain-lain. Sehingga ada waktu yang lebih banyak untuk masa teduh, ibadat, dan pelayanan. Belum tentu semua orang mempunyai kesempatan pernah miskin. Yang punya kesempatan ini, nikmatilah dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedelapan, kesimpulan. Jadi kemiskinan itu hanya 3 hal sementara saja. Yang pertama, sementara di dunia. Yang kedua, keadaan sementara. Yang ketiga, kekurangan fasilitas sementara. Kalau punya Tuhan Yesus tidak apa-apa.
Selama ia hidup di jalan Tuhan, kemiskinan tidak banyak mempengaruhi hidup rohaninya, sehingga ia bisa bertumbuh, bersukacita, dan berbuah-buah seperti Lazarus. Justru orang yang takut miskin itu mempunyai pengertian yang tidak betul dan hatinya cinta uang. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, hidup benar, dan mengerti apa arti miskin dari segi rohani, tidak akan takut miskin. Tuhan Yesus akan memelihara hidupnya sehingga ia akan menjadi cukup atau bahkan bisa sangat kaya dan tidak masuk neraka. Sekian penjelasan Stand 3 Miskin. Tuhan memberkati.